screen sama tak rekam. Yuk, ini udah stabil nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini Jumat tanggal 20 November 2020 kita kembali lagi bertemu dengan Sapa Penyuluh KUA Kecamatan Sewon yang pada kali ini akan diisi oleh Pak Lutfi Abdurrahman, ya, Pak Ustadz Lutfi Abdurrahman, SPDI, SHI. Oh, SHI, ya, saya ulang, akan diisi oleh Bapak Ustadz Lutfi Abdurrahman, SHI, yang akan mengangkat topik tentang money politik dalam hukum Islam. Seperti apa hukumnya? Apakah diperbolehkan money politik dalam berpolitik, ya? Atau politik uang bisa kita sebut demikian, istilah kerennya money politik, ya. Nah, itu nanti akan kita kupas dalam kajian penyuluh KUA Sewon yang keempat. Yang keempat ini, ya, semoga bisa berjalan secara kontinu, secara istiqomah, kita saling memberikan manfaat, menebarkan ilmu, sharing ilmu dari kita dan untuk kita juga. Baiklah, marilah kita mulai acara pada sore hari ini dengan bacaan Ummul Kitab Liridhoillah wa li syafaati Rasulillah wa li kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Terima kasih. Semoga dengan bacaan umum kita tadi acara pada sore hari ini berjalan lancar tanpa ada kendala. Amin, amin. Selanjutnya, marilah kita mulai acara Sapa Penyuluh pada sore hari ini. Kepada Ustadz Lutfi Abdurrahman, SHI, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepada teman-teman penyuluh agama Islam non PNS Kecamatan Sewon yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan sore hari ini kita dapat bertatap muka walaupun tidak secara langsung lewat dunia maya, tapi semoga kegiatan kita pada sore hari ini dapat membawa berkah bagi kita semua, khususnya dan umumnya kepada seluruh teman-teman penyuluh se-Kecamatan Sewon dan juga untuk semoga harapannya untuk seluruh masyarakat yang ada di Kecamatan Sewon. Amin Allahumma amin. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat kita nantikan syafaatnya di dunia, lebih-lebih di hari akhir kelak, dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapat syafaat dari junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Langsung saja untuk sore hari ini saya tidak memberikan ceramah atau tausiah, tapi mungkin lebih ke mengantarkan materi untuk para Bapak Kiai dan Bu Nyai supaya nanti
kita jadi sedikit tahu tentang fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Seperti kita tahu, sebentar lagi di kota kita tercinta ini, Bantul, itu mau ada hajatan, yaitu pemilihan bupati dan wakil bupati yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember tahun 2020. Itu semoga tidak ada halangan dan bisa berjalan sebagaimana mestinya, karena kita tahu sekarang masih dalam kondisi pandemi COVID, jadi semoga tetap landai-landai saja sehingga bisa tetap berjalan. Kepada teman-teman penyuluh, seperti kita tahu, fenomena pemilihan wakil rakyat, entah itu presiden, entah itu anggota DPRD kabupaten sampai dengan pusat, itu sudah marak terjadi. Itu cara-cara pemilihannya kurang sesuai dengan yang disyariatkan oleh agama, yaitu dengan cara suap menyuap, atau lebih kerennya bahasanya money politik. Itu bahkan masyarakat sudah seperti sesuatu hal yang lazim, sudah membudidaya di kalangan masyarakat. Jadi mungkin ini salah satu tantangan bagi kita semua sebagai penyuluh untuk memberikan gambaran tentang hukum money politik sesuai dengan hukum Islam. Pada teman-teman penyuluh, sudah jelas beberapa ulama, sebagian besar ulama itu mengharamkan tentang money politik, dan juga MUI juga pernah mengeluarkan fatwa bahwa money politik itu hukumnya haram. Selain MUI, ada juga dari NU, dari Muhammadiyah, sebagian besar ulama mengharamkan praktek money politik yang dilakukan oleh para politisi ataupun tim sukses. Jadi untuk ayatnya sendiri yang menjadi landasan itu dalam surat Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami lita'kulu fariqam min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun. Yang artinya, dan janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Jadi para ulama memakai ayat ini untuk sebagai landasan bahwa money politik itu termasuk suap menyuap untuk memuluskan sesuatu yang keinginan dari si penyuap kepada orang yang dekat. Jadi sudah jelas dalam Quran ada landasannya, dan juga untuk tim sukses itu ada orang yang sebagai perantara untuk menghubungkan antara orang yang mempunyai keinginan atau punya hajat kepada masyarakat. Itu biasanya ada penyambung, namanya tim sukses. Itu dalam hadis juga ada yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yaitu kan Sauban qala langana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rasi wal murtasi war rais yakni alladhi yamshi bainahuma. Yang artinya dari Sauban, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemberi suap, penerima suap, dan perantaranya, yaitu orang yang menghubungkan keduanya. Jadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ini jelas bisa kena semuanya, dari pemberi suap, yang disuap, dan orang yang menjadi perantara. Mungkin bisa dikatakan tim sukses yang menghubungkan antara
orang yang mencalonkan diri dan juga calon pemilih. Jadi ini bisa kena semuanya dalam hadis ini. Jadi kepada teman-teman penyuluh, ini sudah dasarnya sudah jelas. Marilah sama-sama kita diskusikan supaya nanti kita bisa memberi gambaran kepada masyarakat bahwa praktek yang sudah terjadi, yang sudah mengakar, menjamur di masyarakat ini paling tidak bisa kita kurangi lah. Kita ajak-ajak kepada bahkan tidak mungkin ada salah satu keluarga dari kita yang masih mamang untuk mengatakan money politik itu haram, itu mamang. Mungkin ada saudara kita yang masih berpandangan seperti itu. Jadi marilah sama-sama kita kampanyekan di masyarakat, bukan dikampanyekan untuk memilih calon si A atau si B, tapi untuk menolak praktek money politik yang sudah terjadi di masyarakat. Sebab budaya yang sudah mengakar, yang sudah turun-temurun, itu kalau tidak ada yang memulai untuk merubah, itu susah untuk dihilangkan. Jadi kepada teman-teman penyuluh, marilah sama-sama kita diskusikan. Mungkin dari teman-teman penyuluh ada yang lebih lebih mumpuni dalam hal hukum money politik. Marilah sama-sama kita diskusikan. Karena meskipun praktek ini sudah terjadi, tapi memilih pemimpin itu sangat penting. Seperti sudah disampaikan oleh banyak alim ulama, Bapak Kiai, Gus Bahak, dan Gus Kautsar. Saya pernah menonton di media sosial itu, beliau menyampaikan 70 tahun suatu daerah yang dipimpin oleh pemimpin zalim itu lebih utama daripada daerah yang sama sekali tidak memiliki pemimpin. Artinya pemimpin itu sangat penting. Jadi marilah kita sama-sama mengajak kepada masyarakat untuk tetap memilih, meskipun dengan cara yang calonnya menurut mereka kurang bagus mungkin, tapi itu sesuatu yang sangat penting, karena kalau tidak, suatu daerah tidak ada pemimpin itu sudah bisa dipastikan pasti sangat jalannya pemerintahan itu tidak baik. Jadi marilah saya mengajak kepada teman-teman penyuluh untuk mengajak kepada masyarakat untuk tetap memilih, tapi dengan cara yang dibenarkan oleh syariat. Mungkin pengantar materi untuk sore hari ini itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada tambahan mungkin dari para teman-teman penyuluh, nanti kami persilahkan untuk kita sama-sama diskusi, sharing ilmu, supaya ini bisa menjadi mempunyai manfaat untuk kita sendiri dan juga untuk keluarga kita, terlebih untuk masyarakat di sekitar Kecamatan Sewon pada umumnya. Amin. Mungkin ini Ibu Moderator yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Waktu saya kembalikan kepada Ibu Moderator, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ustadz Lutfi Abdurrahman yang telah memaparkan sekilas materi tentang money politik. Bahwa money politik itu memang nyata-nyata dilarang oleh agama kita, dan bahkan dilaknat ya, baik yang menyuap maupun yang disuap. Itu semuanya mendapat laknat Allah. Auzubillah. Tapi sudah menjadi fenomena yang lumrah, yang wajar ya dalam kancah politik di Indonesia. Bahkan kalau tidak melakukan money politik kayaknya tidak wow ya, tidak mendapat dukungan. Nah, itu sudah menjadi lumrah, walaupun itu jumlahnya mulai dari yang kecil lah. Biasanya kadang juga ada dicirikan dengan serangan fajar ya, seperti itu
itu akan menimbulkan banyak mafsadah ya tentunya. Oke, marilah kita lanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu sesi diskusi. Mungkin ada yang mau dipertajam atau mau yang ditanyakan, silahkan kepada teman-teman penyuluh KUA Sewon bisa untuk menanggapi. Semoga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamil dari penyuluh KUA Sewon, sangat tertarik dengan pemaparan Gus Lutfi ya, terkait tentang money politik dalam hukum Islam. Pertama, mungkin ini menjadi isu penting yang perlu diangkat oleh para penyuluh agama, terlebih tanggal 9 Desember itu bangsa kita, khususnya beberapa wilayah akan melakukan pemilu kada serentak seperti itu ya, baik untuk memilih gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota. Ini menjadi peran penting agar suksesi ini bisa lancar dan sesuai harapan kita semua, terpilih pemimpin yang amanah, yang betul-betul bisa melanjutkan estafeta kepemimpinan. Kembali kepada money politik, saya sangat prihatin ketika dalam undang-undang sudah dibuatkan oleh pemerintah terkait dengan undang-undang tipikor ya, yang saya baca sekilas di beberapa media itu bahwa pemerintah sebenarnya sudah membuatkan undang-undang tindak pidana korupsi, termasuk di dalamnya ada suap gitu kan. Nah, sayangnya betul tadi apa yang disampaikan oleh Gus Lutfi, masih ada cara dan metode mendulang suara dengan memberikan suap kepada calon pemilih. Tentu ini keluar dari jalur tujuan agar pemimpin itu amanah, pemimpin itu memiliki kompetensi yang baik, tetapi bisa dibeli suaranya dengan sejumlah uang. Nah, mungkin saya ingin mendapat gambaran dari terkait dengan pertama peran penyuluh, bagaimana penyuluh ini bisa memberikan edukasi kepada masyarakat, pada jamaahnya, agar tidak tergiur dengan money politik. Apalagi kalau jumlahnya sudah ratusan ribu ya, bahkan jutaan seperti itu. Padahal nasib kita itu nantinya akan sesuai pemimpin yang terpilih nanti. Ketika kita salah memilih berarti kan otomatis ya tadi barangkali karena dia terpilih melalui menyuap tadi, akhirnya dia harus mengembalikan modal yang dia keluarkan. Intinya apa yang bisa kita lakukan sebagai penyuluh. Yang kedua, karena ini akan jadi presiden buruk ya kalau Sinyalnya kurang stabil. anak-anak muda, khususnya pemilih pemula ya, bahwa money politik ini memang betul-betul berbahaya dan harus kita hindari. Ini bagaimana mungkin entah pengalaman Gus Lutfi di bidang lain itu bisa diceritakan sehingga ini menjadi modal kami sebagai penyuluh memberikan kepada tanggapan saya dan sekaligus pertanyaan, mohon penjelasannya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Jamil. Monggo langsung ditanggapi saja nggih. Pak Lutfi, yang pertama tentang apa yang bisa dilakukan oleh penyuluh atau peran penyuluh dalam menanggulangi atau mencegah praktek money politik dan
Yang kedua, bagaimana kondisi realnya di Bantul khususnya tentang money politik, apakah banyak terjadi dan bagaimana solusi realnya juga ya. Terima kasih kepada Pak Lutfi, monggo ditanggapi. Terima kasih. Bagus sekali pertanyaan dari Pak Ustadz Jamiluddin, yaitu mungkin tentang metode atau cara kita sebagai penyuluh untuk menyampaikan kepada masyarakat. Yang jelas, kalau dari fungsi kita sebagai penyuluh agama Islam, tentu kita mengajaknya dengan pendekatan-pendekatan keagamaan. Kita sampaikan tentang madharat dan juga bahaya dari praktek ini, karena seperti disampaikan Pak Jamil tadi, dengan modal yang sangat banyak, tentu itu bisa menjadi dorongan si calon tersebut untuk mendapatkan imbal balik atau balik modal istilahnya. Jadi mungkin itu bisa sebagai gambaran terkait mandorot yang akan didapatkan untuk warga masyarakat, yang bisa ditimbulkan kepada warga masyarakat. Untuk dari segi keagamaan, mungkin bisa disampaikan ayat-ayat dan juga hadis yang tidak memperbolehkan tentang praktek suap menyuap atau bahasa kerennya money politik tersebut. Yang pernah saya lakukan, Pak Jamil, itu memang itu sebuah tantangan, menyampaikan sesuatu yang sudah mengakar atau membudaya yang sudah dianggap lumrah, itu memang agak berat. Maksudnya berat, kita harus siap untuk dipaidu, bahasa Jawa itu dipaidu, dan juga mungkin kalau ada yang tidak sependapat, bahkan kita bisa kayak dinengke. Itu sudah menjadi resiko, karena itu berlaku di saya juga. Kemarin kebetulan itu ada salah satu tim yang mencoba masuk di perkumpulan di kampung saya. Itu saya sanggah, saya sampaikan bahwa money politik itu secara undang-undang hukum positif itu tidak dibenarkan, bahwa termasuk pelanggaran pidana pemilu. Itu masuk ada undang-undangnya, itu bisa sampai ke permasalahan hukum kalau misalnya terbukti. Hukumnya agak-agak susah karena ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Tapi karena yang bisa diakibatkan tentang suap menyuap dan berakibat hukum itu belum pernah pernah muncul di permukaan atau belum pernah terbukti, jadi mungkin itu kurang bisa mengena kepada masyarakat karena pembuktiannya memang susah. Jadi mungkin kita bisa melalui dengan pendekatan keagamaan. Kita sampaikan kalau ini tidak bagus untuk kedepannya kalau sudah menjadi budaya, dan juga kalau tidak ada yang memulai budaya yang kurang bagus itu, kalau tidak ada yang memotong, itu sampai besok anak cucu kita, budaya itu pasti akan muncul terus kalau tidak ada yang memotong. Jadi mungkin gambaran dari saya yang pernah saya lakukan itu, kita harus siap-siap untuk, kalau di lingkungan kita siap-siap untuk dipaidu, siap untuk dimungsuhi. Karena itu pernah terjadi sama saya. Waktu di perkumpulan RT itu saya bantah, saya sampaikan undang-undang secara hukum positif, saya sampaikan dengan pendekatan keagamaan itu, dan alhamdulillahnya di musyawarah itu tidak sampai terjadi deal-dealan karena ada perdebatan dengan saya itu. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk kepemudaan itu caranya hampir sama Pak Jan. Karena untuk diskusi dengan anak muda itu lebih mudah. Menurut saya malah lebih mudah. Walaupun kelihatannya anak muda itu kayak kurang peduli dengan masa depan, tapi untuk diajak diskusi orang-orang muda itu malah lebih enak itu.
Nah, jadi Open mind ya, lebih sama open kita mind. lebih open minded. Jadi caranya sama seperti yang saya lakukan di perkumpulan-perkumpulan RT itu seperti itu. Dan alhamdulillah kalau untuk teman-teman di kampung saya yang anak-anak muda itu bisa menerima apa yang saya sampaikan. Seperti itu mungkin jawaban dari saya, Pak Jamil. Oke. Saya Sambil kembalikan ke mengingatkan ya, Ibu waktu kita moderator. tinggal 1 menit ya. Menurut ada orang yang mengatakan bahwa praktek money politik itu bisa dikatakan sebagai ijon korupsi. Ijon korupsi itu, kalau korupsi kan setelah kita menjabat ya, kita baru penyalahgunaan itu. Kalau money politik ibaratnya korupsi tapi dilakukan di awal sebelum terpilih menjadi pejabat. Nah, mungkin jadi nah itu yang bahaya yang ditimbulkan itu memang sangat banyak ya, baik dari segi keimanan maupun dari segi sosialnya kan nanti akan terjadi banyak konflik horizontal seperti tadi yang sudah disebutkan Mas Lutfi, merasa diintimidasi, dijudge, wah sok suci, sok gimana, nah kayak gitu ya. Nah itu salah satunya. Monggo di terakhir waktu ini bisa mungkin diberikan catatan penting ya dalam materi hari ini kepada Ustadz Lutfi, monggo dipersilahkan. Terima Bisa kasih. disimpulkan. Kesimpulannya, saya mengajak kepada teman-teman penyuluh semua, sekecamatan Sewon, marilah sama-sama kita perangi budaya yang kurang bagus yang sudah mengakar di masyarakat. Kita ajak kepada